Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kabarnya baik semua ya berarti ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dimulai berdoanya. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tanya nih, hari ini ada yang hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Karena pembelajaran kali ini kan dari semua nih, pasti kalian semua udah semangat nih mau belajar hari ini kan ya? Semangat ya, tapi kok Ibu gak lihat ada alat tulis di depan? Makanya kan coba alat tulisnya dikeluarkan dulu. Mbak Indun mana Mbak Indun alat tulisnya? Ini Bu. Ayo dikeluarkan yuk. Siapa kemana siapa? Coba diangkat alat tulisnya mana? Pasangan. Oh, pasangan gak ada pasangan. Itu bagus ya Bu. Itu bagus Bu. Ya, terima kasih. Sudah diturunkan ya. Silakan bisa kalian cek kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak. Yang boleh dibor dulu, oke? Itu di dulu ya Mbak Dini. Dibornya nanti setelah pembelajaran selesai. Mohon perhatiannya ya anak-anak. Coba cek kanan kiri kalian apakah teman kalian rapi. Jangan kalau saking beda ya. Soalnya dikatain aku bayi. Ya Mbak Dini harus optimis, nggak apa-apa ya pas lagi bayi. Ini juga itu makanya saya bayi. Enggak sih. Selanjutnya ada aturan pembelajaran yang harus kalian ikuti pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, bila kalian mau bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Dan juga jika kalian menjawab pertanyaan nanti akan Ibu kasih poin tambahan agar nilai kalian akan semakin naik di akhir semester. Dan juga gunakan HP pada saat diperlukan dan harap di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir itu poin paling penting ya, memperhatikan pembelajaran dengan seksama dan tertib. Harap di pembelajaran kali ini kalian bisa memperhatikan dengan sesama dan tertib tentunya. Iya Bu. Paham? Nah, sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan ada dua persamaan di sini. Ada 2x plus y sama dengan 4, 3x plus 2y sama dengan 7, dan persamaan yang sebelah kanan. Ada yang masih ingat gak? Ini tuh bentuk persamaan apa sih? Masih Bu. Iya Mbak Dini. Persamaan SPLDV dan SPLTV Bu. Baik, betul ya. Untuk jawaban Mbak Dini itu SPLDV dan SPLTV. Tepuk tangan Mbak Dini. Ya, Mbak Dini ya. Selain dari persamaan ini ada yang bisa itu enggak? Masih ingat operasi dari persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, Mbak siapa? Metode eliminasi, substitusi, dan gabungan Bu. Betul, bagus Mbak siapa atas jawabannya. Jadi kalian masih ingat ya untuk materi prasyarat pada materi pelajaran kali ini. Kenapa sih kalian harus mengenai materi prasyarat ini? Karena ini tuh masih berkaitan dengan materi yang ingin dipelajari hari ini, yaitu materi Bahindun. Materi hari ini tuh kita belajar mengenai matris dan ordo serta elemennya. Kenapa? Karena 2x plus y sama dengan 4 dan 3x plus 2y sama dengan 7 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi matriks. Misalnya pada persamaan pertama itu ada 2x plus y sama dengan 4, 3x plus 2y sama dengan 7. Nah dari persamaan ini itu kita dapat ubah ke bentuk matriks, jadinya itu 2, 1, 3, 2 dan xy matriks 4, 7. Jadi bentuknya akan lebih sederhana dan bisa kalian operasikan secara lain dan bentuknya akan terlihat lebih sederhana daripada
persamaan SPLDV yang awal. Jadi masih berkaitan untuk materi SPLDV menuju materi matriks. Manfaat matriks, mempelajari matriks dalam kehidupan nyata itu masih banyak ya. Matriks bisa membantu kita mengolah data yang kompleks seperti mencatat jumlah barang di beberapa toko cabang atau mengatur data nilai siswa dari berbagai mata pelajaran. Matriks juga dapat membuat informasi yang banyak, jadi lebih mudah dibaca dan diolah. Model pembelajaran kali ini itu Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menuliskan data ke dalam bentuk matriks dengan benar. Yang kedua, dapat mengelompokkan berbagai bentuk data ke dalam bentuk matriks. Dan yang terakhir itu dapat menerapkan ordo dan elemen dari berbagai bentuk matriks. Aspek yang akan dinilai itu ada 3, perlu kalian perhatikan. Ada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk aspek afektif sendiri itu akan dinilai aspek sikapnya melewati observasi yang sudah Ibu observasi pada pelajaran kali ini. Sedangkan aspek kognitif itu aspek pengetahuan yang akan Ibu lihat dari hasil LKPD kalian nanti yang akan Ibu serahkan pada pembelajaran kali ini. Dan yang ketiga itu ada aspek psikomotorik. Psikomotorik itu aspek keterampilan juga lewat observasi juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah kelompok yang sudah Ibu bagi lewat asesmen diagnostik sebelumnya. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Hilda, Ahya, Dini. Untuk kelompok 2 itu ada Intan, Prabu Syafa. Dan kelompok 3 itu ada Anan dan Hidun. Silakan bisa berkelompok dengan anggotanya. Coba kelompok 1 mana? Ini. Datang lagi, coba datang lagi. Sudah dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sudah bersama kelompok anggota kelompoknya ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini kalian akan mengisi data diri kalian di lembar kedua. Dan silakan kalian baca petunjuk penggunaan LKPD ini. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan bisa kalian buka pada kegiatan 1 terlebih dahulu dan kerjakan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Apabila ada yang masih bingung dalam LKPD bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan ada yang mau presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya udah, kelompok 3 maju. Tinggal pilih nama. Ini kan namanya. Jadi kan mesti pilih sini.
Sambil kalian cek ya apa jawabannya sama atau enggak. Belum ya berarti. Dinosaurusnya mana bu? Tinggal jadi itu lagi. Masih banyak. Bu, udah dapat nafas bu. Ya, jadi dari susunan tempat duduknya di kegiatan satu itu susunan data tempat duduknya berbentuk matriks 3x3 dan banyak dari 4x3 dan banyaknya baris 4 dan barisnya 4 dan kolomnya 3. Setelah kelompok 3 presentasi, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak tentu. Kelas ke sana, beli kelas semua ke sana. Selanjutnya untuk mengerjakan di kegiatan 2 bisa kalian perhatikan dulu ke depan. Bayudun, perhatikan dulu ke depan karena ada tayangan video yang akan membantu kalian dalam mengerjakan di kegiatan 2. Silakan bisa diperhatikan dengan cermat. Sebelumnya, Ibu Guru kembalikan ke ruangan harian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kepada Aisyah, Alek, dan Wayan. Aisyah mengenakan nilai 80 pada mata pelajaran matematika dan 75 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu, Alex pada mata pelajaran matematika mendapatkan nilai 70 dan pada mata pelajaran bahasa Inggris mendapatkan nilai 95. Wayan memperoleh nilai matematika tertinggi yaitu 95. Sedangkan nilai bahasa Inggris yang diperoleh Wayan adalah 75. Mari sajikan dalam untuk tabel 1.1. Nah, setelah kalian mengamati video ini, silakan kalian bisa buka LKPD pada kegiatan kedua dan kerjakan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik. Selesai? Belum. Sudah, Bu. Silakan ada yang mau mempresentasikan hasilnya untuk kegiatan kedua. Saya bu. Ya boleh. Kelompok 1. 2. Enggak itu. Seru banget ini. Bu, agak seru bu. Masak yang boleh masak yang. Ibu. Wah, waduh bu. Bisa cuci muka dulu, Bainan. Silakan. Cuci. Oh, aku aja ya cuci. Dulu. Maunya disiram, Bu. Ya, silakan aku jadi nggak boleh gitu. Oh iya, maaf Ibu. Beli Bu. Bullying, Bu. Ya Bu, boleh ya. Ampun, Bu. Beli ini nilainya dikurangin loh, beli tadi udah plus 1 loh. Oh iya, tapi Lagi kayak gini, satu loh, Bu.
Terus elemen kolom kedua matriks A itu 75, 95, 25. Elemen baris kedua kolom pertama matriks A itu 70. Elemen baris ketiga kolom pertama matriks A itu 95. Terus elemen baris ke-1 kolom kedua matriks A itu 75. Elemen baris ketiga kolom pertama matriks A itu 95. Elemen baris ketiga kolom kedua matriks A itu 75. Gimana, ada yang mau ditanyain dari penjelasan Belda? Betul. Jawabannya sama semua? Sama. Belda, makasih Belda. Jadi pendukung dari, silakan bisa tutup dulu LKPD-nya dan perhatikan dulu ke depan. Stop. Jadi melanjutkan untuk dari kegiatan 1, Ibu mau menambahkan bahwa pengertian matriks itu sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang ditempatkan pada kurung biasa atau kurung itu, seperti yang sudah kalian kerjakan pada LKPD kegiatan 1. Dan juga simbol matriks itu menggunakan huruf kapital, contohnya A, B, dan sebagainya. Yang penting hurufnya itu kapital. Untuk bentuk umumnya itu, kalian bisa temukan juga di LKPD. Ini untuk contoh lainnya. Bentuk umumnya itu matriks A, matriks 1, 2, 4, 5, 1, 0, 1, 4, 3. Untuk baris itu yang horizontal dan yang vertikal itu kolom. Dan ini tuh bisa disebut jadi, misalnya ini kan baris, jadi kan 3 baris, baris 1, baris 2, baris 3. Dan yang vertikal ini, itu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, di matriks itu ada yang biasa disebut elemen, seperti yang tadi di LKPD yang kedua. Elemen itu angka atau nilai yang menempati posisi tertentu di dalam matriks. Setiap elemen berada di baris ke I dan kolom ke J, dan biasanya dituliskan sebagai AIJ, yang artinya I nomor baris dan J itu kolom baris. Contohnya itu, misalnya ini kan ada matriks 2, 1, 3, 2. Misalnya kalian akan mengetahui nih 2 itu di baris mana dan kolom mana. Nah, kalian itu bisa menggunakan, bisa menyebutnya itu elemen dalam matriks. Misalnya 2 itu elemen matriks A, I kan nomor baris. Jadi I-nya itu, ini baris berapa? 1. Jadi I-nya itu 1. Dan J-nya kan kolom baris. Kolomnya berapa? 1. Jadi A 1, 1. Nah, ini tuh biasanya di A11 ini sebagai simbol dari elemen dalam matriks. Bisa disebut elemen matriks A11. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Selanjutnya bisa kalian buka lagi LKPD pada kegiatan ketiga. Jadi Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah, Ibu. Silakan bisa maju untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Yang belum? Ya, Bu. Sabar.
Bisa diperhatikan ya anak. Ya, Ibu. Jadi matriks A jumlah barisnya itu ada 2, jumlah kolomnya itu 2. Jadi ordernya A, M kali N sama dengan A 2 kali 2. Terus matriks B jumlah barisnya itu 2, jumlah kolomnya 3. Jadi ordernya B, M kali N sama dengan B 2 kali 3. Terus matriks yang C itu jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 1. Jadi ordernya CM kali N sama dengan C 3 kali 1. Kesimpulannya, order atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks itu. Jadi ini soalnya pasangkan matriks-matriks di bawah ini yang sesuai dengan cara menarik garis dari lingkaran pernyataan kiri dan kanan. Matriks A 1, 2, 1, 6, min 7 itu pasangannya matriks A berorder 3 kali 1. Nah, matriks 1, minus 7, 9 itu pasangannya matriks A yang memiliki 4, 2, 1 sama dengan minus 7. Nah, yang ketiga, matriks A 1, 9, minus 7 itu pasangannya matriks A berorder 1 kali 3. Yang terakhir, matriks A 5, minus 7, 1, 9 itu pasangannya matriks A memiliki A 1, 2 sama dengan minus 7. Gimana jawabannya? Sama. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang ordo sendiri yang tadi kalian sudah perjalanan di lengkap ini kan ada lambang A, M kali N kan. Nah, M kali N itu adalah ordo matriks dari A. Nah, M-nya itu menyatakan banyak baris matriks A, N-nya menyatakan banyak kolom matriks A, M dan N adalah bilangan-bilangan asli. Nah, ordo itu seperti yang sudah dijabarkan sama siapa, menyimpulkan bahwa ordo matriks adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Nah, itu ibu punya contoh matriks A ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dari matriks A ini kan ini ada matriks A itu berordo 3 kali 3. Bisa menjawab kenapa matriksnya itu disebut matriks ordo 3 kali 3? Salah berapa? Karena matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke, betul sana. Nah, selain dari ordo, kita bisa mengetahui E-nya. Misal kita mau mencari E itu di baris mana dan kolom mana sih? Kita lihat E itu kan di baris kedua, 1, 2, dan E itu di kolom kedua. Jadi E berada di baris 2 dan kolom 2. Terus juga G itu berada di mana sih? G kita lihat dulu ya. G itu berada di baris pertama, Baris baris ketiga. 3, ya anak-anak, baris ketiga, kolom per 1. Nah, untuk yang C dan F apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Bu Yuda. Untuk yang C itu ada di baris ke-1, kolom ke-30. Betul ya, coba Ibu Yuda. Untuk yang F, siapa yang mau jawab? Ya, Mas ya. Baris ke-2 kolom ke-3. Ya, betul jawabannya saya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah. Ini ya Bu. Oh iya, silakan kabarnya bisa dikumpulkan ke depan. Harusnya nyuruh gitu. Sudah? Sudah, Bu. Duduk rapi. Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan. Jangan saling mencontek ya.
dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Sudah Bu? Ya, silakan dikumpulkan. Coba. Terima kasih Intan. Ya. Beda, beda. Tuh, ya. Ini yang belum, masih ke depan. Ya, saya kira foto. Oh, bisa. Makanya Mas sudah. Sudah. Ya. Terima kasih terima kasih karena kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Anan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita belajar metrik, dan metrik itu susunan bilangan berbentuk baris dan kol. Oke, betul Mas Anan. Berarti Mas Anan perhatikan ya, kurang tangan. Ada yang mau memberikan cerita lagi? Mau, Bu. Bagi ini, silakan. Kita juga belajar mengenai ordo itu. Terus karena bahwa ordo itu menunjukkan ukuran matriks, yaitu baris dan kolomnya. Seperti itu, Ibu. Ya, betul Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini atas jawabannya. Nah, ada yang mau menjawab nggak? Apa sih yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, yaudah. yang paling berkesan di pembelajaran hari ini itu menurut saya adalah cara menentukan posisi elemen dalam matriks ke dalam baris dan kolomnya Bu. Wah, makasih Belda, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk Belda. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian di pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai transpose matriks dan jenis-jenis matriks. Silakan bisa pelajari lewat platform YouTube maupun Google ataupun buku. Sebelum mengakhiri, silakan bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi